Tetangga kita hari ini bisa dibilang a walking miracle atau mukjizat berjalan. Ini dia Billy Lantang. Billy adalah seseorang yang bisa dibilang health freak atau orang yang hidup sangat sehat sejak tahun 2004. Tapi di tahun 2019 yang lalu, Billy divonis oleh dokter bahwa dia hanya punya waktu 3 bulan untuk hidup karena kanker darahnya. Hari ini, dia akan bercerita bagaimana kuasa Tuhan menemani Billy dan prosesnya sampai dia bisa dinyatakan sembuh oleh dokter sampai bersih total dari kanker. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga gue, di sini Daniel Mananta dan another episode of Daniel Tetangga Kamu. It will be powerful. Tapi yang pastinya guys, gue pengen kasih tahu dulu kalau misalnya kalian suka banget sama channel kita, selain kalian subscribe, kalian pengen memiliki merchandise dari Daniel Tetangga Kamu, langsung aja klik di QR code yang ada di sini dan ini akan membawa kalian ke our official Tokopedia store, yaitu DMN Official Merch. So, thank you so much for your support. Kalau misalnya kalian udah beli-beli merchandise kita. Now, without further ado, ini dia tamu spesial kita banget. This is Pastor Billy Lantang. Wow. How are you, Pastor? Good, thank you. Bro, thank you so much for coming. Thank you for having me. You know, it's amazing that kita pernah nge-zoom bareng, kita pernah mungkin we heard of each other, tapi kita baru ketemu sekarang. Padahal your circle and my circle itu benar dekat banget, mutual banget. Your daughter Raina juga kayak dekat banget sama keluarga gue juga, dan you know it's kenapa baru nongkrongnya sekarang gitu ya? It's the divine time sekarang ya. There you go, God's timing. Yeah. So Pastor Billy Lantang ini mungkin bisa dibilang kayak salah satu seorang cancer survivor, right? And selama melalui proses cancer tersebut, itu banyak banget mukjizat-mukjizat yang terjadi yang akan kita omongin sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kalian di sini para tetangga gue yang mungkin kenal seseorang yang butuh harapan melalui ceritanya Pastor Billy di sini, share this video. Tapi yang pastinya let's get right to it. Yes. So bro, can you tell me a little bit about your background story? Kan ada darah Indianya juga gitu kan. I mean, I am so interested dari India sampai akhirnya your grandfather itu bisa memulai sebuah gereja juga gitu. You know, can you please tell a little bit about that background? Jadi waktu tahun 1920-an lah kira-kira ya. Right. Opa Oma gue nih datang dari India sebagai ekspatriat. Gue juga kaget loh, tahun 1920-an ada ekspatriat. Expat. Udah gitu ekspatnya bukan ke Jakarta, tapi mereka ke Pasuruan. Oke. Di Pasuruan itu ada pabrik rokok dan mereka kerja sebagai akuntan di situ. Oke. Nah uniknya karena memang India kan sudah jajahan Inggris. Right. Jadi adalah beberapa dari mereka yang pastinya Kristen. Okay. Nah mereka tuh Kristen gitu loh. Okay. Jadi waktu mereka ke sana, mereka kerja di situ. Setelah sekian lama mungkin nggak betah, mereka keluar, mereka resign. Mereka pergi ke kota namanya Batu Malang. Oke. Nah di Batu Malang mereka mendirikan gereja yang sampai hari ini masih ada, namanya GPDI. Wow. Gitu. Jadi my mom dari 8 bersaudara lahir di situ. Orang India asli. Tapi nggak bisa bahasa India. Karena di rumah itu ngomongnya ya kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Jawa karena mereka tinggal di Jawa, dan bahasa Belanda karena jajahan Belanda kan. Jadi dia fasih banget bahasa Jawa sama Belanda. Nah akhirnya satu hari opa oma gue meninggal. Dan gue gak pernah ketemu sama mereka. Bagi gue mereka adalah heroes of faith lah bagi gue ya. Sebelum mereka meninggal mereka bilang gini, sebarkan Injil ke Indonesia. Tapi spesifik nih, lewat literatur. Katanya gitu. Jadi spesifik banget tuh ada kata literatur. Nah satu hari mama pindah Jakarta, papa nih orang Manado. Makanya nama gue Lantang, dari kampung Tomohon. Pindah ke Jakarta juga, dua-duanya ketemu di GPDI Ketapang. Gereja jadul. Dua-duanya nyanyi di paduan suara di situ. Yang satunya kulitnya putih, satunya gelap gitu ya. India sama Manado kan. Lihat-lihatan jatuh cinta. Akhirnya di tahun 60-an itu mereka nikah, ya jadilah gue gitu ya. Oh iya, wow. Nah di tahun 67, keluarga besar itu akhirnya mendirikan yayasan namanya Immanuel.
Jadi kalau misalnya pernah pergi ke toko buku Immanuel itu adalah pelayanan kita dari tahun 67. Ada penerbitan, kita juga bantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Dan ini yang mungkin bisa dibilang tadi ya, profesi itu gitu. Maksudnya sebarkan Injil, which is the gospel, melalui literatur. Terjadilah di toko buku Immanuel ini. Iya. Nah jadi gua nih hidup di dalam keluarga yang kalau orang Jakarta bilang Kristen banget gitu loh. Nah di tahun itu juga, di tahun-tahun 70-an itu bokap itu salah satu founder dan pendiri Gideon Indonesia. Wow. Yang nyebarin Alkitab ke penjara, ke hotel-hotel gitu loh. Jadi di rumah gue tuh udah biasa tuh kayak gitu-gitu. Bahkan di tahun-tahun itu misalnya ada pendeta-pendeta besar seperti Oral Roberts yang lagi buat KKR di Jakarta yang nolongin bokap. Gitu. Jadi gue udah kebiasa sama circle itu gitu. Nah gue bertumbuh di dalam keluarga yang seperti itu, tetapi gue gak pernah ngerti bahwa pertobatan yang sebenarnya tuh kekristenan tuh seperti apa. Gue hanya mengerti ya agamawi aja. Gue ikut sekolah minggu, ikut youth segala macam, sampai gue dikirim ke Oral Roberts University. Karena temannya mereka kan. Sampai di sana gue berontak. Gue gak suka, gue bilang apa-apaan sih nih. Sekolah harus ke chapel setiap minggu, kalau nggak masuk ke chapel denda $50. I don't want this gitu. Gue rebel. Gue telepon ke rumah, gue bilang gue nggak mau kesini, gue keluar dari situ. Gue mau mengeluarkan diri. Padahal tuh sekolah keren banget dan bagus banget. Gue nyesel sih sekarang. Gue selesai. Akhirnya gue selesai S1, S2 gue selesai. Gue tunjukin lah sama orang tua. Tapi bukan di sekolah situ, tersebut. Bukan di situ. Lu kemana akhirnya jadi S1, Gue pergi lah. Gue ada sekolah namanya Langston University. Ada satu lagi waktu gue S2 di Southern Nazarene. Bahkan gue dapet summa cum laude waktu gue S2. Wow. Karena gue suka belajar. Gue suka belajar. Walaupun hidup gue dalam dosa ya. Gue benar-benar berontak dan gak suka. Pokoknya diajak-ajak ke gereja dan lain sebagainya. What do you mean by hidup dalam dosa barusan? Just quickly. Gue tinggal bareng sama cewek gue waktu itu. Terus gue onta-ganti cewek waktu itu. I'm not into drugs. Tapi hidup gue seperti itu. Dan gue ke gereja dengan satu kondisi, kalau gue suka khotbahnya gue baru datang. Kalau dia udah mulai nyentuh-nyentuh dosa gue gak mau. Gue gak mau, gue akan tinggalin. Apalagi gereja Indonesia, teman-teman yang ngajakin gue ke sana, gue gak mau. Jangan mau. Lo jangan urusin urusan gue loh, gue punya urusan sendiri, gue bilang gitu selalu. Wow. Jadi gue berontak lah. Nah akhirnya tahun 98 waktu akhirnya pulang ke Indonesia, di situ gue bertobat. Gue akhirnya tahu bahwa kekristenan itu adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Di situ. Ini kecepatan sih, bro. Sorry. Jadi bentar. Jadi gue pertama gini, ini menarik banget ya karena come on, your grandparents, walaupun lu gak pernah ketemu mereka, tapi mereka itu juga seseorang yang benar-benar gila sampai membuat sebuah gereja di Batu Malang gitu kan. Dan abis itu your dad bikin Gideon gitu dan toko buku Immanuel. Dan maksudnya ini kayak udah dilindungin Tuhan banget semuanya, dan elunya malah rebellious gitu, typical preacher's child kali ya, yang benar-benar oke, gue nggak akan pernah mau kayak bokap gue misalnya seperti itu. Like how did, dan maksudnya the fact that lo tadi yang lo bilang hidup dalam dosa tersebut, kok bisa gitu, maksudnya kenapa itu bisa terjadi walaupun sepertinya bokap nyokap udah holy, suci, kudus gitu ya, dan opa-oma juga gitu. Gue munafik akhirnya. Jadi waktu bokap nyokap datang ke sana, gue tunjukkan dengan prestasi akademis gue. Jadi gue belajar gitu sampai, dan memang gue suka belajar, gue selesai, gue buktiin sama mereka, gue summa cum laude nih. Gue dapat GPA gue 4.0, gue bilang gitu. Satu-satunya international student nih, gue bilang gitu sama mereka. Mereka bangga lah. Tapi waktu mereka di sana, gue munafik lah. Gue hidupnya seolah-olah gue ke gereja dan lain sebagainya. Gue ajak mereka ke gereja malah. Tapi waktu mereka pulang ya gue balik dalam dosa lah. Jadi waktu gue bertobat itu mereka bilang gini, bertobat dari mana? Bukan selama ini lu baik-baik aja. You're supposed to be holy already. Malah gue ada adik gue namanya Jesse. Dia bandelnya kelihatan. Dia kabur dari rumah segala macam. Waktu dia bertobat ya jelas lah kelihatan. Dia bertobat gitu ya. Oh pas gue bertobat dari mana? Selama ini bukannya kamu kudus-kudus aja itu. Itu justru yang bahaya tuh. Itu yang bahaya kayak gitu. Gak kelihatan. Jadi harus kalau misalnya ketika ada pertobatan, itu biasanya ada trigger. What was the trigger at the time? Maksudnya itu seru tuh. Iya, lu kan udah S2, kayaknya life is great, udah promising banget. Maksudnya sebagai seorang anak yang S2 secara karir kayaknya udah aman, cewek gonta-ganti mungkin ya, gak jelek-jelek banget berarti kan. Obviously lu hidup bebas, kayak I feel like
Why? Kenapa bisa tobat? Dan itu saat itu umur berapa by the way bro? Gua waktu itu tahun 98 berapa ya? 30 ya. Oke. 30 tahun. Oke. Ya jadi gua waktu itu lagi di Jakarta nih ya. Lagi di Jakarta. Lagi dating sama seorang wanita yang bukan seiman. Oke. Lagi jalan di Jalan Sudirman. Tiba-tiba dapat telepon dari seorang pendeta teman gua. Yang punya gereja di Jakarta. Dia bilang. Sorry, at the time you work already? Gue udah kerja, baru mau kerja kan baru pulang nih, baru pulang ke Jakarta ya. Nah terus kemudian dapat telepon dari dia, Bill, gue lagi ada KKR nih gereja gue buat di Istora. Nah gue pas lagi lewat situ tuh, dia telepon sama dia. KKR tuh kayak semacam konferensi gitu ya untuk gereja, dan itu biasanya gede-gedean berapa puluh ribu orang yang datang gitu ya. Iya. Nah dia bilang, gue ada pembicara-pembicara dari Amerika, dan yang nemenin mereka dikit banget. Lu temenin dong gitu, temenin ke apa VIP roomnya gitu loh, dia bilang gitu. Kayak LO-nya gitu ya. Terus gue bilang gini sama cewek gue diajak ke kebaktian nih dekat sini, mau nggak gitu? Kan dia bukan orang Kristen. Terus dia bilang gini, boleh juga deh, lucu juga tuh, pengen lihat kayak gimana sih ibadah orang Kristen gitu kan ya. Gue muter dong di itu tuh di Ratu Plaza tuh gue muter, gue balik, gue ke Istora. Gue Istora, terus gue masuk ke VIP room, nemenin pendeta-pendeta bule-bule itu, cewek gue masuk ke dalam. Lo tau gak 15 menit loh, 15 menit setelah dia masuk, tiba-tiba ada teman gue masuk ke dalam VIP room. Bill, itu yang barusan datang sama lo, cewek lo kan? Iya. Dia pertama cuma nunjukin, dia gak bisa ngomong. Kenapa? Itu lagi altar call, dia lagi nangis-nangis di depan. Lo salah lihat kali, gue bilang gitu. Orang cewek gue gak pernah ngomongin soal Yesus, gak pernah ngomongin soal ibadah, apapun yang gue belum bertobat kok. Lo salah lihat, lo ngawur lo, gue bilang gitu. Bill, sini ikut. Gue ke dalam bro. Gue ngelihat sendiri. Dia tuh di depan lagi nangis. Lagi didoain sama pendetanya. Gue mikir, ini orang, gue gak pernah ceritain soal Yesus. Gue gak pernah ngomong sedetik pun tentang Yesus. 15 menit kok tiba-tiba kayak orang kesirap gitu ke depan gitu, altar call gitu. Gue belum bisa bertanya, gue belum bisa mendapatkan jawaban, gue ke depan juga dong. Gue nemenin dia. Di situ gue dijamah sama Tuhan. Oke. Just quickly, a quick explanation dulu nih. Altar call itu biasanya kalau misalnya tiba-tiba pasturnya, pendetanya bilang siapa yang mau didoain silakan maju ke depan. Nah, setelah akhir ibadah. Setelah akhir ibadah dan akhirnya ketika orang-orang banyak yang datang, biasanya kayak didoain misalnya, dan ketika didoain itu sering terjadi sih. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba ada ya, gue pernah experience juga yang benar-benar kayak ingusnya kemana-mana gitu. Kok samping-samping gue gak ada tisu. Iya. Dan lu saat itu bilang lu dijamah. Artinya dijamah itu apa? Gue ngerasa gini, gila. Orang yang gak pernah dengar Yesus bertobat di depan gue. Itu tanggal, gue gak pernah lupa tuh, 14 Agustus tahun 98. Sementara gue, tiba-tiba kayak ada film gitu, cepet banget gitu di depan muka gue. Sementara gue yang udah dari kecil dibesarkan dengan orang tua yang Kristen banget, values-nya ditanamkan seperti begitu, gue gak pernah mau sungguh-sungguh gitu dalam Tuhan. Gue kayak ketampar banget gitu di situ. Wah, gue ikutan nangis. Gue akhirnya bilang, Tuhan, hari ini saya mau menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Jadi akhirnya ya kita putus. Karena kayak betul-betul Tuhan cuman bawa dia untuk membawa gue ke dalam pertobatan gitu. Oh my God. Cuman gitu doang. Dan itu bisa momennya pas banget pas di telepon gue lagi di Sudirman. Dan bisa pas tiba-tiba kayak gue lagi mau pergi, gue lupa ya gue mau pergi kemana. Di telepon kok bisa gue lagi di seberangnya Istora gitu loh. Dan gue bilang aja oke gitu. Dan dia juga bilang oke yuk kesana. Kan cuman sebentar rencananya. Kok tiba-tiba bisa hari itu is a divine day gitu. That I receive Christ as my savior gitu hari itu. Jadi itu momen yang gokil banget sih itu momen. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya orang kan banyak sebut gue pastor, pendeta gitu ya. Sebenarnya gue nggak pernah menyebut diri gue pendeta atau pastor sih. Karena kan itu kan butuh ditabiskan dan lain sebagainya. Dan banyak orang masih bertanya, lu menggembala gereja apa gitu. Dan gue sama sekali tidak pernah menggembala gereja apapun. Bahkan kalau ditanya gue status gue jemaat. Lu bayangin kita hidup di dunia, dari kita lahir sampai kita nanti tutup mata, kita nggak akan pernah lihat Tuhan secara fisik. Terus kita diminta percaya lagi sama dia. Diminta percaya cuma dengar suaranya pun gak audible.